Martial Peak Bab 696, Bepergian Bersama. Melihat Yang Kai muncul, Chang Yan dan yang lainnya tidak membuang waktu, mengangguk sebentar sebelum segera berangkat. Keempat Master Transcendent semuanya melayang ke langit, terbang maju dengan langkah santai dengan Yang Kai cepat mengikuti di belakang mereka. Menyapu Yang Kai dengan Divine Sense mereka, keempat pelindung Soaring Heaven Sect semua tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Ini karena mereka menemukan bahwa Yang Kai masih belum melepas belenggu primordial yang Fei Yu berikan kepadanya beberapa bulan yang lalu, bahkan pada saat ini dia masih mengenakannya sambil membebani dirinya sendiri dengan beberapa ribu kilogram berat tambahan. Selain itu, dia bahkan tampaknya telah sepenuhnya beradaptasi dengan situasi ini dan tidak menunjukkan sedikit pun gangguan di wajahnya, seolah-olah dia dalam keadaan alami. Tubuh fisik anak ini benar-benar lebih mirip dengan monster. Dia mungkin bahkan lebih kuat daripada orang-orang dari ras iblis. Mereka berempat berpikir tanpa sadar. Tidak lama setelah keberangkatan mereka, Chang Yan tiba-tiba berhenti dan mengalihkan pandangannya ke tempat tertentu di bawah. Pada saat yang sama, Yang Kai juga mendengar sepasang suara memanggil mereka dari tanah. Melihat ke bawah, ada seorang pria tua berambut putih membelai janggutnya sambil menatap mereka sementara di sebelahnya adalah seorang wanita muda yang melambaikan tangannya ke arah mereka. Ini Pak Tuadu. Chang Yan tampak terkejut dan melambai, ayo turun. Saat ia mendarat di tanah, Yang Kai sekali lagi melihat pria tua dari kuil alkemis dan Mina. Setelah melihat Yang Kai, Mina segera bergegas dan mulai mengeluh, kamu bajingan, bukankah kamu mengatakan ketika kamu memiliki waktu luang kamu akan datang ke kota Grand Boulder untuk menemuiku? Mengapa aku tidak melihat kamu selama berbulan-bulan sekarang? Ah, itu, aku agak sibuk dan lupa, Yang Kai menjawab dengan canggung. Serius? Atau apakah kamu mungkin berpikir keterampilan alkimia aku tidak sebagus milik kamu dan karenanya kamu meremehkan untuk bertemu dengan aku? Mina menyipitkan matanya, menyilangkan lengan, dan bertanya dengan nada menuduh. Tidak ada yang semacam itu. Yang Kai dengan cepat melambaikan tangannya, aku benar-benar hanya sibuk dengan beberapa hal. Kamu lebih baik mengatakan yang sebenarnya padaku. Jika aku tahu kamu berbohong, aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Mina mendengus sebelum berkata dengan bangga, aku akan memberitahumu aku juga alkemis peringkat rendah kelas roh sekarang sama seperti kamu. Jadi jangan terlalu bangga, jika kamu tidak hati-hati aku akan menyusul kamu sebelum kamu menyadarinya. Pak Tuadu tersenyum ketika dia menyaksikan adegan ini, matanya tiba-tiba berkedip ketika dia dengan lembut berkata, Mina teman kecil yang berbeda darimu. Apa? Berbeda bagaimana? Tanya Mina agak bingung. Teman kecil yang setidaknya menjadi alkemis peringkat tertinggi kelas roh sekarang, kan? Pak Tuadu menatap Yang Kai. Yang Kai menggaruk kepalanya dengan canggung sebelum menangkupkan tinjunya dan menjawab, maaf Pak Tuadu, aku tidak sepenuhnya jujur kepadamu kembali ketika di kuil alkemis. Sebenarnya aku adalah alkemis peringkat tertinggi kelas roh beberapa bulan yang lalu. Ekspresi wajah Pak Tuadu berubah sedikit saat dia memandang Yang Kai dengan sedikit terkejut. Mina di sisi lain tidak dapat membantu menutupi mulutnya karena terkejut, pandangan yang linglung muncul di wajahnya seolah-olah dia menjadi agak tak percaya. Jadi seperti itu, Pak Tuadu tertawa kecil dan mengangguk, sepertinya tuan tua ini meremehkanmu. Teman kecil yang tidak perlu memikirkannya, kamu bisa dengan jujur memberitahu tuan tua ini sekarang membuat aku sangat senang. Bagaimana Pak Tuadu tahu bahwa aku sekarang adalah alkemis peringkat tertinggi kelas roh? Tanya Yang Kai. Chang Yan dan mereka bepergian dengan kamu ke kota Floating Clouds, kan? Alkemis yang bepergian ke sana setidaknya harus menjadi alkemis peringkat tertinggi kelas roh, Pak Tuadu tersenyum. Ekspresi Chang Yan berubah mendengar ini, apakah Pak Tuadu juga menuju ke sana? Memang, tuan tua ini benar-benar menunggumu di sini. Jalannya cukup jauh sehingga tuan tua ini ingin menemukan beberapa pengawal untuk menemaninya. Pak Tuadu berkata setengah bercanda setengah serius, tapi kamu dapat yakin, tuan tua ini pergi ke sana bukan untuk mekarnya dari bunga iblis 1000 tahun. Aku hanya ingin mengajak Mina keluar untuk pengalaman hidup untuk memperluas wawasannya. Gadis kecil ini tidak tahu betapa besarnya surga dan bumi dan berpikir bakatnya dalam alkimia adalah yang pertama di bawah matahari. Aku percaya perjalanan di luar ini akan sangat bermanfaat baginya. Pak Tuadu, aku sama sekali tidak berpikir seperti itu, Mina keberatan dengan nada bicara yang agak salah. Sebelum dia bertemu Yang Kai, Mina benar-benar memiliki mata di atas kepalanya.
Dia cukup muda tetapi masih memenuhi syarat sebagai alkemis peringkat teratas kelas misterius. Beberapa bulan yang lalu, Pak Tua Du dan tuannya Ye Xiong memiliki harapan besar untuknya, membimbingnya sebagai pewaris cabang guil alkemis kota Grand Boulder. Namun, ketika dia bertemu Yang Kai, Mina menderita pukulan keras dan melipat gandakan upayanya. Tapi sekarang, beberapa bulan kemudian, Yang Kai telah menjadi alkemis peringkat tertinggi kelas roh, namun dia benar-benar berani membual kepadanya tentang terobosan kecilnya. Memikirkan semua ini, wajah cantik Mina memerah dan dia tidak sabar untuk menemukan lubang dan merangkak masuk untuk menghindari mata orang-orang yang baru saja melihat dirinya yang mempermalukan dirinya sendiri. Pak Tua Du hanya tertawa, bunga iblis 1000 tahun akan segera mekar, jadi aku percaya akan ada banyak alkemis kuat yang melakukan perjalanan ke kota Floating Clouds. Ini jarang terjadi, peristiwa sekali dalam milenium. Tuan tua ini tidak ingin melewatkannya. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kita bepergian bersama? Pak Tua Du terlalu sopan. Chang Yan melambaikan tangannya. Karena kita semua akan ke kota Floating Clouds, kita mungkin juga pergi bersama, sehingga kita masing-masing bisa mengurus yang lain. Pak Tua Du tersenyum dan mengangguk dengan lembut. Setelah beberapa diskusi cepat, 4 pelindung Soaring Heaven Sect mendorong truki mereka, membungkus Pak Tua Du dan Mina, dan terbang bersama mereka. Melihat penampilan Mina yang agak lesu, Yang Kai juga merasa sedikit bersalah. Dengan cepat memanggilnya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, kamu terlalu sombong. Mina mengerutkan bibirnya dan menatapnya tajam. Aku terlalu sombong. Yang Kai terkejut dengan tanggapan tajamnya. Mina mengangguk berulang kali sebelum tiba-tiba mengenakan tatapan tegas dan menyatakan, tapi jangan terlalu membanggakan dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan Pak Tua Du, selama aku bisa terus bekerja keras, aku akan mengejar dan melampaui kamu suatu hari nanti. Apakah aku terlihat seperti membanggakan diri aku sendiri? Yang Kai bertanya tanpa daya. Meskipun kamu tidak menunjukkannya di wajahmu, kamu sebenarnya cukup bangga pada dirimu di dalam hatimu. Yang Kai menatapnya dengan kosong sesaat sebelum menggelengkan kepalanya dan mendesah, pikiranmu cukup suram. Yang lain dalam kelompok orang-orang mereka melihat dua junior ini ribut berdebat satu sama lain dan tidak bisa menahan senyum. Sepertinya perjalanan panjang ini tidak akan terlalu membosankan. Kota Floating Clouds dari Soaring Heaven Sect cukup jauh, bahkan dengan Chang Yan dan kekuatan besar lainnya, mereka harus menghabiskan setidaknya 1 bulan di jalan. Dan itu hanya terjadi jika mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Untungnya, masih ada banyak waktu sebelum bunga iblis 1000 tahun diperkirakan akan mekar, jadi Chang Yan dan yang lainnya tidak gelisah. Bergantian terbang dan beristirahat, Yang Kai akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalami betapa luas dan makmurnya alam Tongsuan. Di benua ini, ada kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap hari, banyak dari kekuatan ini hancur, namun seperti rebung setelah musim hujan, tidak peduli berapa banyak yang ditebang, yang baru akan muncul untuk menggantikan tempat mereka. Selain itu, ketika mereka bergegas, kelompok mereka menemukan beberapa kelompok Master Alam Transcendent menuju ke kota Floating Clouds. Tim-tim Master Alam Transcendent ini, tanpa terkecuali, akan memiliki seorang alkemis di antara mereka. Awalnya, ketika mereka bertemu kelompok seperti itu, semua orang akan waspada dan buru-buru menghindari satu sama lain. Seiring waktu berlalu, dan mereka semakin dekat ke kota Floating Clouds, aroma bahaya di udara semakin kuat. Chang Yan, Fei Yuliwan, dan Fei Jian sekarang selalu siaga, selalu memperhatikan keselamatan Yang Kai, Pak Tua Du, dan Mina. 20 hari setelah mereka berangkat, kelompok Yang Kai menyaksikan pertempuran antara para Master Alam Transcendent. Kedua pihak hampir sama dalam hal jumlah dan kekuatan, jadi pertempuran itu cukup intens dengan keterampilan marsial yang mempesona dan serangan artefak melesat melintasi langit. Hasil dari pertempuran ini tidak disaksikan oleh Chang Yan dan yang lainnya karena mereka tidak punya banyak waktu luang untuk campur tangan dalam perselisihan orang lain. Keempat pelindung hanya membawa Yang Kai, Pak Tua Du, dan Mina di medan perang dan menghindari keterlibatan. Setelah pertempuran pertama ini, Yang Kai dan kelompoknya menyaksikan pertikaian yang semakin sering terjadi antara master-master alam transenden sampai hampir setiap hari mereka akan melihat jejak yang tertinggal dari pertempuran besar yang telah diperjuangkan. Menurut Chang Yan, master-master ini yang bergegas ke kota Floating Clouds sudah bertarung seperti ini untuk menghilangkan lawan potensial. Darah Yang Kai mengalir dingin ketika dia secara bertahap memahami betapa hebatnya godaan bunga iblis 1000 tahun bagi Master Transcendent Orde kedua dan ketiga ini.
Namun, yang membingungkan Yang Kai adalah bahwa meskipun ini adalah acara besar yang menarik perhatian pembudidaya ras manusia iblis dan monster, dia belum melihat seorang pun Master Alam Sein. Ketika dia bertanya kepada Chang Yan tentang hal ini, Yang terakhir tersenyum dan berkata, Master Alam Sein tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Ini adalah aturan yang tidak tertulis. Bunga iblis 1000 tahun hanya berguna bagi Master Transcendent yang mencoba menerobos ke Alam Sein. Apakah mereka adalah manusia iblis atau monster? Jika seseorang menginginkan bunga iblis 1000 tahun, mereka hanya bisa bertarung untuk itu dengan kemampuan mereka sendiri. Itu hanya salah satu alasannya. Pak Tua Du tiba-tiba menyela, ada yang lain, yang lebih penting. Oh, tolong beri kami pencerahan. Chang Yan tampak terkejut, jelas dia tidak menyadari bahwa ada alasan yang lebih dalam di balik aturan tidak tertulis ini. Yang Kai dan Mina juga ingin mendengar tentang ini dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Rahasia seperti itu selalu sangat menarik bagi kaum muda. Bunga iblis 1000 tahun rupanya bukan asli alam Tong Xuan, Pak Tua Du dengan cepat berkata. Pikiran Fei Yu berputar cepat saat dia memanggil dengan takjub, apakah itu dari langit berbintang? Benar, konon begitu, Duan mengangguk ringan, dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, sebuah benih jatuh dari langit berbintang ke Ascending Heaven Cliff. Setelah itu, tanaman yang belum pernah dilihat siapapun secara perlahan tumbuh di sana dan setelah 1 milenium tumbuh dan secara tidak sengaja diperoleh oleh orang biasa. Setelah itu seluruh dunia mengetahui efek magisnya. Begitu berita menyebar itu menjadi kehebohan di antara ketiga ras besar. Master Alam Sein yang jarang terlihat semuanya pergi ke bunga iblis 1000 tahun untuk membantu Junior Transcendent Orde ketiga mereka menerobos ke Alam Sein. Setelah milenium kedua, banyak Master Alam Sein berpartisipasi dalam kontes untuk bunga iblis 1000 tahun dan akhirnya Master dari ras manusia muncul sebagai pemenang dan naik ke Ascending Heaven Cliff. Tetapi yang mengejutkan adalah ketika Master itu mencapai puncak, bunga iblis 1000 tahun cepat menjadi layu setelah itu mekar. Kenapa begitu? Semua orang di kerumunan tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi bingung. Tidak ada yang tahu persis mengapa, tapi sejak saat itu, tidak pernah ada Master Alam Sein ikut campur dalam pertempuran untuk bunga iblis 1000 tahun. Begitu aura seorang Master Alam Sein muncul, bunga iblis 1000 tahun tidak akan mekar, jadi mereka yang pergi ke Ascending Heaven Cliff sekarang pada dasarnya semua Master Transcendent. Apakah keanehan seperti itu benar? Li Wan bergumam. Produk-produk dari langit berbintang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Pak Tua Du perlahan menggelengkan kepalanya. Pak Tua Du, apakah ada orang yang benar-benar bepergian ke langit berbintang? Chang Yan merajut alisnya dan bertanya, meskipun aku telah mendengar banyak cerita tentang langit berbintang, seolah-olah tidak ada yang dapat benar-benar memastikan tempat seperti apa langit berbintang itu. Tuan tua ini juga tidak tahu dengan jelas. Pak Tua Du tersenyum tipis, menurut ras iblis, Dewa Iblis Agung, penguasa kuno terbesar mereka, berhasil memasuki langit berbintang. Bahkan di antara ras manusia dan ras monster ada rumor seperti itu, tetapi apakah itu benar atau tidak ada yang tahu. Mata Yang Kai bersinar tetapi dia tidak menyela. Meskipun dia tahu bahwa Dewa Iblis Agung tidak menembus langit berbintang dan sudah mati, dia tahu hal-hal seperti itu tidak boleh dibicarakan dengan mudah. Antara ras manusia, iblis, dan monster sepertinya ada kebencian yang sama sekali tidak dapat didamaikan di mana masing-masing dari mereka tidak sabar untuk memusnahkan dua ras lainnya, jadi jelas tidak ada yang mau mengakui seseorang dari ras yang berbeda telah berhasil di mana mereka saja tidak. Bersambung.